Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat dari beliau kita dapat belajar walaupun secara online ini. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan petunjuk-petunjuknya yang beliau sampaikan dari Allah itu membawa kita dari zaman kegelapan sampai dengan zaman yang terang benderang dengan adanya dinul Islam seperti sekarang ini. Baik, langsung saja. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Mbak Dalilatul Diniyah, Mas Khairul Umam, dan saya sendiri akan menyampaikan sebuah materi. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama, yakni Mbak Dalilatul Diniyah. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai kaidah Islam dan kaidah umum dalam kepemimpinan. Yang pertama yaitu kaidah Islam dalam kepemimpinan. Imamah atau pemimpin Islam adalah sebuah konsep yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, meliputi kehidupan manusia dan individu, pasangan, keluarga, hingga orang atau kelompok. Konsep ini mencakup cara-cara administratif dan kepemimpinan dalam mengimplementasikan ajaran Islam untuk memastikan kehidupan yang lebih baik di dunia dan di masa depan. Tujuan kepemimpinan Islam jelas bagi setiap orang yang juga mendorong kepemimpinan Islami. Allah Subhanahu wa taala mempercayai manusia menjadi khalifah atau wakil Allah di muka bumi, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Pengertian imamah atau kepemimpinan menurut At-Tafzani, beliau mendefinisikan imamah sebagai pemimpin umum dalam urusan agama dan sekuler. Khalifah atau wakil Nabi Muhammad SAW, menurut Mawardi, imamah dimaksudkan untuk menggantikan posisi kenabian untuk melestarikan agama dan politik plafon. Orang-orang yang telah diberi amanah dapat menjaga iman itu, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi manusia dengan kemampuan konseptual atau potensi atau sifat dengan amanah yang diberikan kepada manusia sebagai khalifah fil ardi. Jika dipahami mengenai pertimbangan teori tentang pekerjaan dan peran pemimpin, didirikan dan dipelihara oleh pemikiran barat, itu dapat ditemukan bahwa kepemimpinan perspektif interaksi hubungan proses resmi dan mempengaruhi, mengarahkan dan mengkoordinasi kegiatan hanya secara horizontal. Kemudian sering muncul pertanyaan tentang bagaimana mengembangkan pemimpin masa depan yang pantas menginspirasi pengikut mereka untuk bertindak demi kebaikan yang lebih besar. Islam adalah agama dan pandangan hidup, sehingga menekankan menciptakan hubungan ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala serta membina interaksi masyarakat Islam. Dengan demikian berkontribusi untuk mempengaruhi dan mempraktekkan ajaran di semua bidang kehidupan manusia, di samping memberikan bimbingan tanpa seorang pemimpin yang memberinya tempat tinggal dan perlindungan untuk memastikan keselamatan pribadi dan agamanya. Tidak ada jaminan bahwa seorang muslim akan dapat menjalani hidupnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Islam sangat menekankan kepemimpinan, dan ini mendukung kehidupan sosial dan keagamaan. Ada 4 alasan mengapa seseorang pemimpin dibutuhkan, yaitu yang pertama, tentu saja orang perlu diatur. Kedua, dalam beberapa situasi pemimpin harus tampil mewakili kelompok. Yang ketiga yaitu sebagai tempat untuk mengambil risiko ketika kelompok berada di bawah tekanan. Yang keempat itu sebagai tempat kekuasaan.
Yang kedua yaitu kaidah umum dalam kepemimpinan. Banyak penelitian tentang kepemimpinan hasilnya berupa rumusan konsep dan teori kepemimpinan. Kajian rumusan kepemimpinan yang dihasilkan dipengaruhi oleh paradigma dan pendekatan yang digunakan, sehingga teori yang dihasilkan memiliki perbedaan metodologi, pendapat dan deskripsi interpretasi. Dan kesimpulan, pemimpin adalah cerminan utama dalam memengaruhi anggotanya agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan harapannya. Menjadi seorang pemimpin adalah suatu proses di mana orang lain dapat mempengaruhi untuk mencapai tujuan perkembangan atau organisasi. Teori kepemimpinan berkaitan dengan proses di mana seorang menjadi seorang pemimpin. Kepemimpinan transformasional merupakan istilah yang sering digunakan dalam ilmu kepemimpinan, yaitu kepemimpinan dan transformasi. Istilah transformasi berasal dari kata transformation, lain dan berbeda. Misalnya mengubah penglihatan menjadi kenyataan, mengubah panas menjadi energi, mengubah potensi menjadi kenyataan, manifestasi laten, dan lain-lain. Transformasi berarti sifat-sifat yang dapat mengubah sesuatu menjadi bentuk lain, misalnya mengubah energi potensial menjadi energi aktual, atau mengubah motivasi menjadi realisasi nyata. Konversi yang dikenal dengan 4.1 yaitu pengaruh ideal, motivasi inspirasional, simulasi intelektual, dan perhatian individu, yaitu yang pertama efek ideal. Efek ideal, kepala sekolah merupakan figur ideal yang dapat menjadi panutan bagi guru dan staf, dapat dipercaya, dihormati, dan mampu mengambil keputusan yang terbaik untuk sekolah. Yang kedua yaitu motivasi inspiratif. Kepala sekolah dapat memotivasi semua guru dan staf untuk berkomitmen pada visi organisasi dan mendorong semangat tim untuk mencapai tujuan pendidikan sekolah. Yang ketiga yaitu stimulasi intelektual. Pemimpin sekolah dapat mendorong kreativitas dan inovasi guru dan staf dengan mengembangkan pemikiran kritis dan memecahkan masalah untuk memperbaiki sekolah. Yang keempat yaitu pertimbangan individu. Kepala sekolah dapat bertindak sebagai pelatih dan penasihat bagi guru dan staf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kepada pemateri selanjutnya akan dipaparkan oleh Khairul Umam. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan para nabi. Di antaranya itu Nabi Muhammad, Nabi Yusuf, dan Nabi Ibrahim. Nah, yang pertama di sini ada Nabi Muhammad. Kepemimpinan Nabi Muhammad diilustrasikan pula seperti kepemimpinan yang demokratif. Ketekunannya membantu teman-temannya menjadi siap sebagai kandidat pemimpin mereka dalam urusan duniawi dan mengizinkan mereka untuk mengikuti jejaknya. Kembangkan diri tanpa memperhatikan saingan. Sifat kepemimpinan demokratif, beliau tidak menyebut seorang sahabat sebagai putra mahkota dalam surat wasiatnya, yang akan mengambil alih sebagai presiden rakyat dan bangsa yang didirikannya sebagai penggantinya. Perspektif tentang hal itu juga menunjukkan sifat demokratif kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, menerima kritik dan menyerap gagasan orang lain. Keterbukaan, keengganan Rasulullah terhadap kritik dapat ditunjukkan melalui peristiwa. Di antaranya salah satunya pernah seorang teman mengkritik berkaitan dengan bagaimana salah satu rampasan perang yang sebenarnya dibagi, terlepas dari kenyataan bahwa itu tidak berdasar. Terima kritik dengan tangan terbuka di posisi bersemangat, menunjukkan menerima masukan dan saran dari orang lain, bahkan jika itu berasal dari budak kulit hitam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW ke muka bumi untuk menunaikan misinya sebagai nabi dan utusan penguasa dunia, mentransformasi peradaban dan menjadi teladan yang dicita-citakan semua orang. Sifat dan akhlak Nabi yang patut diteladani dapat dilihat dalam segala aspek kehidupannya,
Bahkan setelah Nabi meninggal, hidupnya terus berdampak pada seluruh umat manusia. Seperti amanah, siddiq, amanah, tabligh, fatonah itu. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah adalah 4 sifat kepemimpinan yang diperlihatkan Rasulullah SAW dan yang patut dicita-citakan oleh para pemimpin lainnya. Selain keempat sifat tersebut, Nabi diutus ke dunia untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Diharapkan masyarakat dapat meneladani sifat-sifat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim. Ada beberapa sifat Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, antara lain seperti janji, jujur, santun, lemah lembut, mau kembali kepada Allah, berani, dermawan, murah hati, dan ramah. Kepemimpinan adalah salah satu keterampilan manajemen yang paling penting. Reputasi dan perbaikan terus-menerus baik dalam organisasi, masyarakat, dan keluarga. Nabi Ibrahim adalah seorang imam teladan dalam perkataan dan perbuatan. Kitab dan ajarannya masih dijadikan rujukan oleh umat dan para nabi setelahnya, termasuk Nabi Musa, Isa, dan Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil teladan yang baik kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan menyuruh kepada umat untuk mencontoh suri tauladannya. Nah, di sini ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang pemimpin yang patut diteladani. Seperti ayat dari Quran surah An-Nisa ayat 120 yang berbunyi, sesungguhnya Ibrahim adalah imam yang patuh kepada Allah, hanif, dan bukan termasuk orang-orang musyrik. Nabi Ibrahim adalah seorang visioner. Dia memiliki visi untuk masa depan yang sangat baik. Ini tercermin dalam doa yang dipanjatkan bersamanya dari tanah Mekah dan Ka'bah yang ia bangun bersama putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Haji dan tata caranya adalah bukti bagaimana ajarannya muncul syariah yang diwariskan kepada umat hingga saat ini. Sejarah memberitahu kita bahwa para nabi lahir dari keturunan Nabi Ibrahim dan para pemimpin umat termasuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim adalah pemimpin atau kepala keluarga yang bertanggung jawab terutama dalam pendidikan akidah, keyakinan, dan ibadah. Kemudian yang ketiga, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah seorang pemimpin yang profesional, jujur, dan pemberi keteladanan. Nabi Yusuf adalah pemimpin profesional dan memberi contoh kepada umatnya dengan selalu melakukan sesuatu yang bagus. Kemudian Nabi Yusuf adalah seorang pemimpin yang memiliki kemampuan dan inteligensi yang tinggi serta kebijakannya. Pemimpin yang adil, pemimpin yang teliti dan amanah. Dan kemudian pemimpin yang konsisten. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Langsung saja. Di sini saya akan mengisi materi yang terakhir, yakni tentang sifat dan prinsip kepemimpinan dalam kaidah Islam dan umum. Jadi di sini saya akan membahas tentang dua hal, yakni sifat dan prinsip kepemimpinan dalam kaidah umum dan kaidah Islam. Yang pertama, kita akan membahas prinsip dalam kaidah keislaman, dalam kaidah Islam, Jadi dalam kaidah Islam, karena kita mengambil sudut pandang Islam, jelas tidak akan jauh dari Al-Quran, hadis, dan ijma dan seterusnya gitu kan. Nah di sini kami mengambil dari Al-Quran, yakni tentang sifat prinsip dalam kepemimpinan Islam itu adalah khalifah, di mana sudah jelas bahwa kita diturunkan oleh Allah itu juga sebagai khalifah di dunia ini. Jadi yang mengatur diri ini siapa lagi kalau bukan kita gitu ya. Minimal jika kita tidak bisa sampai di mengatur yang hal-hal yang besar, setidaknya kita bisa mengatur ke diri sendiri. Dan hal tersebut sudah ada dalam Al-Quran, karena rujukannya adalah Quran tadi, yakni surat Al-An'am ayat
165. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Wa ila akhirih. Lanjut, yang kedua adalah prinsip ulil amri dalam kepemerintahan. Sebagaimana kita ketahui, jadi dalam juga disebutkan dalam Al-Quran. Jadi ketika kita tuh harus menuruti pertama dari tingkat yang pertama itu dari tingkat paling atas, yakni kepada Allah, lanjut kepada Nabi dan kepada ulil amri. Jadi di situ kita harus percaya, benar-benar percaya. Jadi ketika kita sudah beriktikad dan kita emang benar percaya bahwa pemimpin ini sudah adalah yang benar, jadi kita sudah berijtihad gitu istilahnya untuk mengikuti perkataan dari ulil amri itu tadi. Yang penting kita tahu bahwa dalam amri tersebut amanah dan dapat dipercaya. Baik, begitu. Yang kedua adalah sifat kepemimpinan dalam kaidah umum. Tadi kita udah bahas yang Islam, sekarang yang umum. Nah, secara teori, penelitian tentang gaya kepemimpinan atau sifat kepemimpinan telah banyak dilakukan oleh para ahli. Ya, salah satunya adalah ada 3 kepemimpinan yang sudah sering kita bahas lah. Kepemimpinan yang pertama dibangun atas kekuasaan absolut, dikenal sebagai kepemimpinan otoriter. Jadi ya jelas lah kita tahu 3 gaya kepemimpinan itu. Yang pertama itu otoriter. Jadi kehendak pemimpin itu udah tidak bisa diganggu gugat, seperti itu. Mudahnya seperti itu. Nah, terus yang kedua ada demokratis. Nah, demokratis itu ya seperti di Indonesia, walaupun ya tidak berjalan secara 100% benar, tapi itu yang dilaksanakan di Indonesia, yakni kepemimpinan yang berlandaskan demokrasi. Jadi demokrasi ini ya sama, kita dari rakyat untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat, kembali ke rakyat. Nah, jadi pemimpin itu bertindak sedemikian rupa sehingga suatu keputusan merupakan keputusan bersama oleh anggota kelompok. Jadi ketika ada sebuah keputusan yang akan diambil itu tidak hanya melibatkan ketua saja, tidak seperti otoriter tadi, jadi melibatkan anggotanya. Nah ya, dan yang ketiga adalah sifat pemimpin yang menjalankan kepemimpinan bebas, memainkan peran sebagai pengamat. Dia benar-benar tunduk kepada anggota kelompok dalam upaya untuk menentukan tujuan dan aktivitasnya. Hanya peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk pekerjaan itu yang diberikan olehnya. Jadi dalam kepemimpinan yang ketiga ini, jadi si pemimpin itu menyerahkan kuasa secara penuh kepada anggotanya. Jadi gimana caranya anggota itu mengelola kelompok tersebut. Tetapi ketuanya ini hanya menyediakan peralatan dan perlengkapan. Ini sifat secara kepemimpinan dalam Islam. Ya, karena sifat dalam kepemimpinan Islam ini, kita tentu saja belajar kepada pemimpin yang luar biasa, yang bahkan tidak ada duanya, yakni Rasulullah SAW. Nah, kita tetap harus, dalam hal ini Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita 4 sifat dari beliau, sampai akhirnya ya memang beliau memang diutuskan. Jadi khalifah, dari pemimpin, jadi Rasulullah, jadi utusan Allah itu melebihi tanggung jawabnya kan sangat berat. Nah, itu apa sih sifat-sifatnya beliau itu kan seperti yang kita ketahui itu ada 4: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik, jujur, kita harus berkata jujur, yang disampaikan Allah A, disampaikan oleh Rasul A. Terus yang kedua amanah. Amanah itu ya sudah jelas dapat dipercaya dan akuntabel untuk memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ditawarkan. Jadi amanah, maunya harus amanah sebuah pemimpin itu. Ketika disuruh memimpin yang amanah gini, ya beliau menjalankannya. Terus yang ketiga itu adalah tabligh. Tabligh adalah menyampaikan risalah kebenaran. Jadi ini syaratnya Rasulullah. Jadi makanya beliau ketika dapat dari Allah itu langsung disampaikan, itu karena ada sifat Rasulullah yaitu tabligh. Terus yang keempat ada fatonah, yaitu cerdas. Cerdas ya sudah kita tahu lah, memiliki kemampuan intelektual yang lebih dan lain-lain. Nah, itu sifat kepemimpinan dalam kaidah umum. Tadi itu kaidah Islam. Nah, sekarang yang untuk kaidah umum. Untuk kaidah umum, menurut George Reteri mengukuhkan adalah ada 8 ciri seorang pemimpin. Jadi ada 8 ciri seorang pemimpin. Nah, ini pertama, dia memiliki energi kuat secara mental dan fisik. Jadi dia memiliki power, gitu, memiliki kuat secara mental dan fisik. Terus kestabilan ekonomi. Kestabilan emosi.
bukan ekonomi. Ada kestabilan emosi di mana seorang pemimpin harus memiliki kepercayaan diri yang cukup dan tidak menyimpan bias apapun terhadap pengikutnya. Dia juga harus mengendalikan impulsif mereka. Jadi harus mempunyai kestabilan emosional, jadi tidak gampang terombang-ambing. 3. Melibatkan orang, pemahaman tentang bagaimana orang berinteraksi, jadi punya pengaruh istilahnya. 4. Memotivasi diri sendiri. Menjadi seorang pemimpin membutuhkan keinginan yang kuat dan didorong oleh diri sendiri. Jadi menurut George Terry tadi itu, seorang pemimpin juga harus memiliki motivasi diri. Yang kelima yakni kemampuan untuk berkomunikasi. Yang keenam, kemampuan untuk mengajar. Ketujuh, kemampuan sosial. Dan yang terakhir, kedelapan adalah mahir secara teknis. Jadi mahir secara teknis itu seperti apa? Jadi seperti memiliki kecakapan untuk merencanakan, mengorganisasi dan mendistribusikan tanggung jawab, membuat keputusan dan mengembangkan konsep. Ya, jadi itu sifat seharusnya yang dimiliki oleh seorang pemimpin menurut kaidah umum. Jadi itu saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya sampaikan. Kami dari kelompok 10 pamit undur diri. Bila ada salah mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.